Jangan tertipu dengan wajah polos anak kecil ini, karena sebenarnya ia merupakan seorang pembunuh bayaran tanpa belas kasihan. Di balik senyumannya yang polos, ia merupakan ancaman yang mampu menghilangkan nyawa tanpa ragu. Diperdayakan oleh hasrat kekayaan, ia menjalankan tugas membunuh dengan sangat kejam. Kekejamannya yang tersembunyi membuat seluruh kota Meksiko terguncang saat kebenarannya terkuak. Ia mengakui bahwa dirinya telah melenyapkan 4 orang pria dewasa musuh kartel dengan mengepala mereka dengan sangat keji tanpa menunjukkan sedikit pun penyesalan. Bagaimana cerita lengkapnya? Simak kisah nyata berikut. Kisah nyata kali ini terjadi pada tahun 2010 di Meksiko. Seorang bocah bernama Edgar Jimenez Lugos lahir pada tahun 1996 di San Diego, California. Ia adalah anak bungsu dari 5 bersaudara yang tumbuh dari keluarga yang tidak utuh. Di mana saat dilahirkan, Edgar dibawa pergi oleh petugas Badan Perlindungan Anak setelah ditemukan ada kandungan kokain dalam darahnya. Kedua orang tuanya lalu ditangkap dan Edgar bersama saudara-saudaranya dibawa oleh petugas. Edgar lahir dari orang tua yang hidup dengan bayang-bayang ketidakpastian sebagai imigran ilegal tanpa surat dan sering bermasalah dengan hukum. Ketika usianya baru mencapai 3 hingga 4 tahun, kedua orang tuanya memutuskan untuk berpisah, meninggalkan Edgar dan saudara-saudaranya. Karena hal itu, hak asuh atas Edgar dan saudara-saudaranya jatuh ke tangan nenek dari pihak ayahnya. Seiring berjalannya waktu, pada usia 5 tahun, Edgar dan keempat saudaranya memulai hidup baru dengan pindah di negara bagian Morelos, Meksiko. Ia tinggal bersama dengan nenek, ayah, paman, dan bibi, serta keempat saudaranya. Meskipun dihadapkan pada kesulitan, sang nenek tetap gigih mendaftarkan Edgar ke sekolah dasar dan berusaha keras memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagi Edgar, ini adalah pengalaman pertama merasakan kebahagiaan dan masa kecil yang seharusnya dia nikmati. Cintanya kepada neneknya begitu besar, karena neneknya memberikan sedikit kehidupan yang normal baginya dan saudara-saudaranya. Namun sayangnya hal ini tidak bertahan lama. Ketika Edgar berusia 11 tahun, tragedi menimpa mereka, di mana sang nenek meninggal dunia akibat kanker. Dari sinilah hidup Edgar mulai berantakan. Dalam masa pertumbuhannya, ia harus bertahan hidup. Edgar sering ditangkap akibat kasus penyerangan dan pencurian, namun ia segera dibebaskan karena usianya masih di bawah umur. Pada saat yang sama, salah satu kakak perempuan Edgar mulai menjalin hubungan dengan seorang pria bernama Julio Radier Hernandez. Pada awalnya, Julio terlihat seperti pria yang baik dan disukai oleh seluruh keluarga. Ia sukses, murah hati, dan memperlakukan Edgar dengan penuh kasih, seolah-olah menjadi kakak laki-laki yang peduli. Bahkan, Julio sering memanjakan Edgar dengan membelikan barang-barang mewah, menciptakan bayangan bahwa ia adalah sosok yang patut dijadikan panutan oleh Edgar. Namun, di balik kebaikannya, Julio sebenarnya mendekati Edgar dengan maksud yang tidak baik. Ia merencanakan sesuatu yang belum diketahui oleh Edgar. Julio, atau yang lebih dikenal di jalanan dengan nama El Negro, adalah seorang petinggi dalam organisasi kriminal bernama Cartel de Pacifico Concert atau Kartel Pasifik Selatan. Kartel Pasifik Selatan dibentuk pada bulan April tahun 2010 oleh Hector Beltran Leiva. Kartel ini dibentuk setelah kejatuhan kartel sebelumnya, yaitu Beltran Leiva Organization, yang ia pimpin bersama 3 saudara laki-lakinya bernama Alfredo, Arturo, dan Carlos. Pada awalnya, Leiva bersaudara adalah bagian dari kartel terkenal Sinaloa yang dipimpin oleh El Capo. Namun, setelah Alfredo ditangkap oleh pasukan khusus Meksiko, saudara-saudara yang tersisa yaitu Arturo, Carlos, dan Beltran meyakini bahwa El Capo telah menjebak Alfredo. Merasa dikhianati oleh kartel Sinaloa, ketika saudara Leiva memutuskan untuk memisahkan diri dan membentuk kartel mereka sendiri, yaitu Beltran Leiva Organization. Perang berdarah antara kartel Beltran Leiva dan kartel Sinaloa diwarnai dengan kekejaman dan brutalitas yang luar biasa.
Konflik ini menyaksikan serangkaian penculikan, baku tembak besar-besaran di depan umum, dan eksekusi yang diabadikan dalam video yang sering diunggah secara online. Para korban kekerasan ditinggalkan di pinggir jalan, menciptakan pemandangan yang menakutkan di sepanjang jalan dan sangat menegangkan. Salah satu insiden tragis melibatkan anak laki-laki El Capo yang tewas ditembak di tempat parkir pusat perbelanjaan, disergap oleh 15 orang pembunuh bayaran dalam sebuah serangan. Mereka menembaki mobil merah yang ditumpangi anak El Capo dengan 500 peluru, menewaskan semua orang di dalamnya. Hal ini pun mulai menyebabkan masalah besar bagi organisasi Beltran, di mana mereka tidak hanya terus berperang dengan kartel Sinaloa, tetapi juga dengan penegak hukum yang mendukung Sinaloa. Terbukti pada tahun 2009 di bulan Desember, Leiva bersaudara yakni Arturo ditemukan tertembak di rumahnya oleh pasukan elit khusus Angkatan Laut Meksiko. Dan juga Leiva bersaudara yang lainnya yakni Carlos ditangkap bersama dengan petinggi kartel lainnya, dan kini tersisa Hector, satu-satunya yang masih selamat dan tidak tertangkap setelah perang itu. Hector mendirikan kartel Pasifik Selatan pada tahun 2010. Namun, 4 tahun setelah pendiriannya, pada tanggal 1 Oktober tahun 2014, ia ditangkap oleh Angkatan Darat Meksiko. 1 bulan setelah penangkapannya, tepatnya pada tanggal 18 November tahun 2014, Hector meninggal di penjara akibat serangan jantung. Saat itu, krisis perekrutan anak-anak oleh kelompok-kelompok kartel di Meksiko semakin mengkhawatirkan. Kartel-kartel ini bahkan mengoperasikan pelatihan mereka sendiri yang digunakan untuk mengajari anak-anak yang tidak bersalah cara menjual dan mendistribusikan narkoba, sekaligus melatih mereka untuk menjadi pembunuh bayaran yang kejam. Fenomena ini menciptakan dampak yang berkelanjutan terhadap masa depan generasi muda di Meksiko. Kisah tragis Edgar memasuki babak yang lebih gelap setelah ia terlibat dengan Julio dan direkrut oleh kartel Pasifik Selatan. Dia diolah dan mempersiapkan untuk menjadi pembunuh bayaran. Edgar diberi julukan El Pochis bersama beberapa anak lainnya. Tugas mereka adalah melibatkan dan mendistribusikan narkoboy kepada bandar-bandar di negara bagian Morelos, anak kecil yang sangat-sangat wow. Namun, pekerjaan mengerikan tidak hanya terbatas pada perdagangan narkoboy saja. Pada bulan Desember tahun 2010, ketika Edgar baru berusia 14 tahun, ia ditangkap oleh pasukan Angkatan Darat Meksiko ketika mencoba melarikan diri dari negara, bersama dengan salah satu saudara perempuannya yang berusia 16 tahun. 2 minggu sebelum penangkapan mereka, sebuah video mengerikan menyebar secara viral di media sosial, menampilkan eksekusi brutal 2 pria oleh pembunuh bayaran. Dan salah satu video tersebut berjudul The Human Vinata. Di dalam video tersebut terekam seorang pria digantung di loteng dengan tangan terikat, sementara sekelompok anggota kartel menggunakan ikat pinggang. Sedangkan pada video yang kedua, para pembunuh bayaran berdiri di samping korban itu mengejek dan menghinanya, lalu menghina hingga mati. Walaupun Edgar tidak terlihat sebagai pembunuh bayaran di video tersebut, tapi pada bagian akhir video terlihat Edgar memegang senapan di tangannya dan berpose di sebelah mayat pria itu. Dan begitulah ia berhasil menarik perhatian dari pihak berwenang, dan Edgar akhirnya mengakui bahwa ia adalah salah satu pembunuh bayaran di dalam video tersebut. Ketika para wartawan menanyai tentang 3 tahun tugasnya bersama dengan kartel, Edgar menjawab dengan tenang tanpa raut wajah penyesalan. Ia mengatakan bahwa dirinya telah menjadi pembunuh bayaran dari kartel tersebut sejak ia berusia 11 tahun, dan kartel akan membayar sebesar $2.500 per minggu untuk kepala musuh yang ia bawakan. Sementara tubuh mayat tanpa kepala itu akan ditemukan tergantung di bawah jembatan. Ketika ditanyakan apakah ia takut mengenai apa yang akan terjadi pada dirinya karena ia sekarang telah tertangkap oleh pihak berwenang, Edgar berkata bahwa ia... ¿Cómo te llamas? Edgar, uno de Lugo, ¿Cuántos años tienes? puedo hacer, 14. ¿Dónde te detuvieron? ¿eh? ¿Dónde te agarraron? Ahí en el aeropuerto, ¿A dónde ibas? ¿A dónde ibas? a San Diego, ¿Con quién ibas? con mi hermana, ¿A los cuántos días empezaste a ejecutar? los 11, ¿Tú eres el que sales en el video golpeando a un sujeto que está colgado en una casa? sí, ¿Quién te daba órdenes de golpearlos, de ejecutar? el negro, ¿Dónde aprendiste a ejecutar, a golpear? en el lago,
¿Te drogabas? Me drogaban en negro. ¿Cuánto te pagaban? 2,500. ¿Semanales? Sí. Dólares y pesos. ¿Quién te los pagaba? Ladilla. ¿Tienes miedo? Sí. ¿Tú tienes miedo? No. ¿No tienes miedo? ¿Sabes lo que va a pasar? Sí. ¿Sabes que te van a llevar y te van a juzgar por delitos federales? Ujú. ¿Estás consciente de eso? Dan akhirnya berdasarkan pengakuan dan temuan bukti yang memberatkannya, Edgar didakwa atas pembunuhan, penculikan, dan kepemilikan narkoboy, dan senjata militer yang akan membuatnya dipenjara selama beberapa dekade. Tetapi yang mengejutkan semua orang, hal ini ternyata tidak terjadi. Di Meksiko, seorang hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman penjara bagi anak di bawah usia 14 tahun, sedangkan bagi mereka yang berusia 14 hingga 17 tahun, hukuman maksimal yang diberikan hanyalah 5 tahun, terlepas dari semengerikan apapun kejahatan yang mereka lakukan. Dalam kasus Edgar, pemerintah Meksiko melihatnya sebagai korban sekaligus pelaku, dan menghukumnya dengan 3 tahun penjara remaja. Edgar lalu dibebaskan pada tahun 2013, dan karena ia adalah warga negara Amerika Serikat dan tidak memiliki catatan kriminal apapun di negara tersebut, ia dikirim untuk tinggal bersama kerabatnya di San Antonio atau San Diego, di mana privasinya dilindungi hingga hari ini. Sebelum pembebasannya diketahui, Edgar telah diwawancara oleh reporter salah satu majalah di Meksiko. Edgar menyampaikan harapannya untuk bisa bersatu kembali dengan ibunya dan menciptakan masa depan yang lebih baik sebagai anggota masyarakat yang baik. Sejak saat itu, tampaknya tidak ada berita buruk lagi tentang dirinya. Sementara itu, Julio yang membawa Edgar ke dalam kehidupan kriminal ditangkap pada tahun 2011. Penangkapannya terkait dari penyair dan aktivis Meksiko, Javier Sicilia. Anaknya ditemukan di dalam mobil bersama dengan 6 mayat lainnya. Putranya ditemukan dengan kondisi pergelangan tangan dan kakinya terikat ke atas serta kepala yang terbungkus lakban. Pihak berwenang meyakini bahwa kartel Pasifik Selatan bertanggung jawab atas kejadian mengerikan tersebut. Dari kisah Edgar mencerminkan kenyataan menakutkan yang dihadapi ribuan anak di Meksiko. Mereka merasa tidak memiliki pilihan selain bergabung dengan organisasi kriminal yang kejam. Meskipun Edgar mengalami perjalanan yang sulit, ia mungkin dianggap beruntung karena berhasil keluar dari lingkaran organisasi tersebut dengan keadaan yang baik-baik saja. Kisah ini memberikan gambaran kehidupan yang penuh tantangan di tengah lingkungan yang penuh oleh kekerasan dan kriminalitas. Semoga masa depan anak-anak di Meksiko dapat menemukan pilihan hidup yang lebih baik dan aman. Oke guys, cukup sekian video yang saya bawakan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kritik dan saran sangat untuk. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.